Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun.
Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Shadaqallahu 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berhadir di masjid yang mulia ini. Kembali kita duduk bertafakkur dan bertawadhu di dalam rumah Allah yang mulia ini. Ini semua tidak lepas daripada karunia dan izin Allah. Sehingga pada siang Jumat yang mulia ini kita masih bisa berhadir di masjid kita ini dalam rangka dan tujuan untuk memenuhi panggilan ilahi, yakni salat jamaah Jumat. Selawat beriringan dengan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkah syafaat beliau inilah kita akan menjadi orang-orang yang selamat, menjadi golongan orang-orang yang najin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang selamat di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan bahagian daripada hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad yang selalu mengerjakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, di dalam kitab-kitab fikih kalau kita lihat misalkan salah satu keagungan daripada hari Jumat adalah, atau salah satu keistimewaan daripada hari Jumat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan agar setiap jamaah, agar orang-orang yang mukallaf yang pergi salat Jumat memakai baju pakaian berwarna putih. Ini adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari Jumat dan ingin mengerjakan salat Jumat, maka pakailah pakaian yang berwarna putih. Ini adalah sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah? Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah itu adalah berpahala jika dikerjakan, mendapatkan pahala kalau kita kerjakan, mendapatkan imbalan di hari Jumat kalau kita memakai baju putih pada hari Jumat. Namun kalau kita tidak memakai baju putih, hadirin yang mulia, tidak juga mengapa. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak akan berdosa, tidak akan diberi siksa, tidak akan diazab orang-orang yang meninggalkan sunnah itu. Namun sebagai kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita mengikuti jejak-jejak satu demi satu daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib pada siang Jumat yang berbahagia ini, mengajak kepada kita semua, terkhusus kepada pribadi khatib sendiri, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hari yang berlalu namun ibadah kita masih seperti itu saja. Jangan ganti tahun berganti tahun,
bulan berganti bulan, ibadah kita masih itu saja, tanpa kita diringi dengan sunnah-sunnah yang telah dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Muhammad duduk dengan para sahabat, ketika Nabi Muhammad duduk dengan kawan-kawannya, datang seorang hamba Allah, atau di dalam kitab tersebut disebutkan Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Di dalam tempat tersebut, Jibril bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabiullah, mal iman, mal Islam, wa mal ihsan." Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, jelaskan kepada saya apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan." Maka baginda Rasulullah menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Iman adalah, kata Rasulullah, engkau beriman, engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada malaikat, engkau percaya kepada kitab, engkau percaya kepada Rasul, dan habis setelah itu sampai 6 macam. Maka Rasulullah menjawab lagi, wal Islam, dan Islam itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan salat 5 waktu sehari semalam, berpuasa pada bulan Ramadan sampai kepada habisnya juga. Yang terakhir dijawab oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ihsan, yang dikatakan dengan ihsan, kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah, tancapkan, bayangkan di dalam hatimu Allah selalu melihat ketika beribadah. Inilah jawaban daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang pertama tadi adalah mal iman. Apa iman itu, kata Jibril? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Engkau beriman kepada Allah. Kalau istilah kita di anak-anak TPA atau disebut dengan rukun iman yang 6, itulah iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qadar baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang 6 ini wajib kita hafal. Rukun 5 iman yang 6 ini wajib kita tanamkan di dalam hati kita, karena ini adalah hukumnya fardhu ain. Wajib setiap orang untuk mempelajari dan memahaminya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita sudah ada yang berumur 40 tahun sampai ke atas. Namun rukun iman yang 6 ini masih ada yang belum kita ketahui dan belum kita hafal. Maka bagaimana kita bisa mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa kita mengatakan saya ini adalah hamba Allah, sedangkan rukun iman yang 6 tidak kita ketahui? Hancur hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika yang 6 macam ini tidak kita tanamkan dalam diri kita.
Tidak kita ajarkan kepada anak-anak kita, tidak kita ajarkan kepada istri-istri. Maka kalau yang 6 macam ini sudah kita hafal dan sudah kita amalkan, sudah kita tanamkan di dalam diri kita, baru kita dikatakan orang-orang yang beriman. Kalau yang 6 perkara ini bisa kita tanamkan, bisa kita hafal dengan lancar, baru kita bisa dikatakan orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fardu ain seperti inilah yang mulai sekarang sudah hilang dari kalangan kita. Terkadang kita lebih fokus mengajarkan anak kita itu kepada tempat-tempat umum. Tidak salah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun akidah harus kuat. Tidak salah kita menyekolahkan anak kita di tempat-tempat yang luar biasa. Tidak salah kita menyekolahkan anak-anak kita di ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Namun pondasinya harus kuat. Apa pondasinya? Iman. Apakah tidak ada yang dapat membinasakan iman? Ada, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita sudah menghafal yang 6 ini, apakah selamanya kita akan dianggap orang yang beriman? Maka di dalam kitab Majmu' Mustaqbal yang dikarang oleh Muhammad Dalil bin Muhammad Fatawi mengatakan bahwa ada 10 perkara yang dapat membinasakan iman. Ada 10 perkara hadirin. Tidak 1, tidak 2, tidak 3. Namun ada 10 perkara yang dapat membinasakan iman kita. Maka kita lihat nanti di antara yang 10 perkara ini, kita termasuk orang beriman atau tidak? Atau selama ini saya sudah beriman, namun yang 10 perkara ini masih saya lakukan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang dapat membinasakan iman kita adalah di dalam kitab Majmu' Mustaqbal, mensyirikatkan Allah Ta'ala. Syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama yang dapat membinasakan iman yang di dalam hati. Kita menganggap rezeki kita itu datangnya dari lahan sawit kita. Saya bisa kaya seperti ini karena kebun sawit saya. Itu termasuk syirik. Hati-hati hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan rezeki seutuhnya dan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikatkan Allah Ta'ala di dalam kitab fikih juga disebut dengan bahagian daripada dosa-dosa yang sangat besar. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mematuhi ajaran Islam, tidak mematuhi ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW, bahkan melencengkan ajaran tersebut. Hati-hati hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita telah tiada nanti, apa yang kita pesankan kepada anak-anak kita? Luqmanul Hakim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan Luqmanul Hakim di dalam Al-Qur'an. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'azim. Ingatlah kata Allah Ta'ala, ketika Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'azim. Wahai anak-anakku, kata Luqmanul Hakim, jangan kalian syirik kepada Allah. Kenapa? Karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Pernahkah seperti ini kita berwasiat kepada anak-anak kita? Pernahkah kita mengatakan kepada anak-anak kita, wahai anakku, jangan syirikatkan Allah. Wahai anak-anakku, jangan duakan Allah. Pernahkah kita berwasiat seperti ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jarang. Sungguh jarang.
Bahkan barangkali ada yang sudah berumur rumah tangganya 10 tahun, tidak ada mewasiatkan seperti ini kepada anaknya. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Apa yang kita cari semua ada di dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita menasihati anak kita, apa yang harus kita nasihatkan pun ada di dalam Al-Quran. La tusyrik billah. Jangan kau syirikkan Allah, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim. Apakah hanya Luqmanul Hakim saja? Tidak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihi salam ketika detik-detik wafatnya, ia mengatakan kepada anaknya, "Ma ta'budu min ba'di." Wahai anak-anakku, kalau saya telah tiada nanti, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku? Apa yang kalian ikuti setelah aku tiada? Kata Nabi Yakub alaihi salam. Kalau anak kita itu adalah anak yang berpendidikan agama, yang paham dengan agama, pasti anak itu akan menjawab nantinya, aku akan menyembah Allah Tuhan. Namun kalau kita bayangkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau anak-anak kita saat ini, bahkan cucu kita saat ini, tidak kita ajarkan tentang agama, tidak kita katakan kepada mereka, wahai anakku, Allah itu satu, rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6. Kalau kita ajarkan seperti ini, insya Allah paham, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takuti adalah, wahai anak-anakku, ketika nanti tiada saya di dunia ini, siapa yang kalian sembah? Kalau anaknya itu adalah anak yang sering berpegang HP, mungkin dia katakan, ayah, saya akan menyembah HP. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi saja berwasiat kepada anak-anaknya seperti itu. Itu tingkat nabi. Yang iman, kualitas imannya itu sangat luar biasa. Kita ini hanya hamba Allah yang awam, hadirin. Hamba yang banyak dosa. Nabi itu maksum, kita tidak maksum. Apakah wajar kita tidak mewasiatkan apapun terhadap anak kita? Hancur kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekarang masih ada waktu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antarkan anak-anak kita itu ke pendidikan agama. Ustaz, saya titip anak saya untuk diajarkan tentang pemahaman agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama, yang dapat membinasakan iman kita adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nasihat-nasihat terhadap anak kita harus tetap kita nasihati. Nah, pergi ke pendidikan agama, pergi ke TPA, pergi ke pesantren, pelajari pelajaran tentang agama. Jangan hanya memfokuskan terhadap pelajaran-pelajaran umum. Salah Ustaz, tidak salah, sedikit pun tidak salah. Namun paling tidak fondasi di dalam hati anak kita itu sudah siap untuk menahan goncangan-goncangan akidah di saat ini, apalagi di saat yang akan datang. Hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat kepada kita semua, terkhusus kepada pribadi kami sendiri. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا ان الله قال تعالى في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله
الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه